Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Franciscus Meo, nomor absen 4. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bar. Bar awalnya berasal dari Amerika Utara. 300 tahun lalu setiap bar pada umumnya dilengkapi penghalang yang terbuat dari kayu yang kuat dan berfungsi sebagai barrier, yang artinya penghalang atau pemisah, pembatas. Maka dari itu istilah bar diambil dari kata barrier. Barrier berfungsi sebagai penghalang, pemisah antara customer dengan barman atau bartender. Minuman tidak diletakkan di atas kontainer seperti lazimnya kita temui di bar saat ini, namun minuman dipegang oleh pembeli sambil berdiri. Sekarang ini barrier lebih dikenal dengan istilah bar counter yang bersifat multiguna, yaitu 1. Sebagai tempat menikmati minuman, 2. Sebagai dekorasi bar, 3. Sebagai specialist store, 4. Sebagai tempat berlindung. Bar di Amerika bukan hanya sekedar tempat untuk minum alkohol. Ia juga mencerminkan sebuah sosial budaya dan politik yang terjadi sejak masa kolonial hingga era modern. Perjalanan bar di Amerika sangat erat kaitnya dengan sejarah masyarakat. Masa kolonial 1600 sampai 1700 Masehi. Pada masa kolonial Inggris di Amerika, tempat minum dikenal sebagai tavern atau inn. Tavern menjadi pusat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Digunakan untuk rapat warga, diskusi politik, dan pengambilan keputusan ekonomi. Menyediakan makanan, penginapan, serta hiburan. Minuman yang populer saat itu ale cider dan rum. Banyak tokoh penting revolusi Amerika seperti George Washington dan Thomas Jefferson pernah terlibat dalam bisnis tavern atau menggunakan sebagai tempat berkumpul. 2. Era Wilshire dan Ceylon 1800. Ketika pemukiman Amerika meluas ke barat, muncul jenis bar baru yang disebut Ceylon. Ceylon adalah ikon dari kehidupan West. Sering digambarkan dalam film cowboy. Tempat ini melayani cowboy, penambang emas, penjelajah, dan tentara. Di dalam ada minuman keras, musik piano, perempuan, penghibur, dan pemain judi. Minuman favorit whisky dan bir. Ceylon menjadi tempat hiburan sekaligus titik temu masyarakat di daerah yang jauh dari pusat kota. 3. Era larangan alkohol atau prohibition 1920 sampai 1933. Pada tahun 1920 diberlakukan amandemen ke-18 yang melarang produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol. Ini dikenal sebagai prohibition era. Tujuan larangan mengatasi kejahatan, korupsi, dan moral masyarakat. Dampaknya justru sebaliknya, muncul bar-bar ilegal yang disebut speakeasy, yaitu tempat rahasia untuk menikmati alkohol secara sembunyi-sembunyi. Speakeasy sering tersembunyi di balik ruangan, bawah tanah, atau rumah tinggal. Budaya minum malah berkembang lebih kreatif dengan munculnya koktail sebagai cara untuk menyamarkan rasa alkohol ilegal berkualitas rendah. Organisasi kriminal seperti mafia, misalnya AI Cockman, tumbuh subur karena mengendalikan distribusi alkohol ilegal. 4. Era pasca prohibition dan kemunculan bar modern 1933 sampai 1920-an. Tahun 1933, amandemen ke-21 mencabut larangan alkohol, distribusi bar dan alkohol kembali berkembang. Munculnya cocktail lounge yang lebih awal dan formal. Bartender mulai dipandang sebagai profesi seni, menciptakan campuran rasa, estetika minuman, dan inovasi resep. Budaya pop dan bar abad ke-20 1950-an sampai 1880.
Bar mulai dibagi menjadi banyak tipe. Dive bar murah, santai, dan biasanya tua. Tiki bar bernuansa tropis, populer pada era 50-60-an. Sport bar menyediakan televisi besar untuk menonton pertandingan olahraga. Gay bar, tempat aman bagi komunitas LGBT dan untuk bersosialisasi. Sekian dari penjelasan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.